Oke, teman-teman, kita lanjutkan materinya. Pada kesempatan kali ini, materi selanjutnya setelah dinamika adalah kerja dan energi. Materi ini saya kira masih berkaitan beberapa dengan materi sebelumnya, yaitu dinamika, karena nanti akan masih ada konsep gaya dan lain sebagainya sebagai proses keberlanjutan dari materi sebelumnya. Saya kira teman-teman juga sudah memahami tentang kerja, walaupun mungkin sebagian orang mengatakan bahwa kerja itu apa? Kerja itu cari uang misalnya kayak gitu ya, cari uang untuk sebagian orang kayak gitu. Tapi dalam fisika sendiri kerja juga ada definisinya, cari uang kayak gitu ya. Uh, atau kerja itu yang filosofis aktualisasi diri, nah, kayak gitu. Aktualisasi diri kayak gitu. Nah, mungkin teman juga tahu bahwa kerja ini ada yang melakukan pekerjaan, juga ada yang dikenai kerjaan atau dikerjai. Bercanda ya. Nah, misalkan teman-teman bisa tahu misalkan ke kampus naik kendaraan. Nah, tentunya uh, energi awal dalam hal ini misalkan bahan bakar, konsep energi itu bisa jadi sebuah konsep yang abstrak ya, karena uh, ya mungkin kita nggak melihat ya efeknya ya, tapi nggak lihat listrik misalkan kan kita hanya lihat efeknya. Efeknya adalah cahayanya, nah kayak gitu. Tapi listriknya seperti apa mungkin kita nggak tahu. Gitu. Nah kemudian misalkan energi awal dalamnya adalah bahan bakar, misalkan bahan pertama lah, bahan bakar misalkan. Nah karena melakukan kerja dari rumah ke kampus, nah gitu. Nah akhirnya energinya berkurang, berkurang. Yang awalnya full akhirnya jadi entek ya. Awalnya full jadi entek atau habis. Nah, itu yang melakukan pekerjaan. Atau misalkan karena kamu belajar, rajin, makan, gitu kan, kenyang, full energi, belajar, ada proses berpikir, kemudian setelah belajar lapar. Ya, karena kalian melakukan kerja ya, kerja yang berat dalam melakukan belajar fisika misalnya kayak gitu. Nah, kemudian selain itu kerja juga ada yang ada energi awalnya lebih kecil, gitu ya, karena dikenai kerjaan, energi akhirnya jadi lebih besar, nah kayak gitu. Apa yang contohnya? Ya, misalkan air, gitu kan, air, menanam air, atau menanam air, memanaskan air, nah, gitu. Memanaskan airnya. Ini misalkan air dingin, karena mau bikin kopi misalkan, jadi air panas, nah kayak gitu. Nah tentunya energi air ini juga bertambah, yang semula energinya kecil menjadi lebih besar karena dikenai kerja, nah kayak gitu ya. Nah itu contoh-contoh uh, kerja gitu ya teman-teman ya. Nah kerja itu tentunya tadi ada kaitannya dengan energi. Nah, nanti akan kita bahas. Nah ini ada sebuah ilustrasi gambar orang yang memikul beban berat ya tentunya. Pernah merasakan di sini bawa dagangan kan gitu. Ini juga ya. Apakah
orang ini melakukan kerja, nah kayak gitu. Ini apa orang pada ilustrasi gambar di ini melakukan kerja. Nah, mungkin kita akan kembali bahwa kerja itu sebenarnya adalah apa? W. Kemudian ada gaya F. Kemudian ada perpindahan. Nah, cara umum. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa orang yang memikul beban tidak melakukan kerja secara mekanik ya. Karena apa? Arah gayanya ini ke atas, kemudian arah perpindahannya ke depan, sehingga dia adalah tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus berarti ya ini misalkan ada benda, ini ada gaya, dia nggak sejajar dengan gayanya ya arah perpindahannya, pindahnya nggak ke sini, tapi malah ke atas, nah gitu. Berarti kan nggak sejajar dengan gaya yang dilakukan pada benda, maka dikatakan bahwa apa gaya ini nggak bekerja pada benda atau benda ini tidak melakukan kerja, nah gitu ya. Maka ada salah satu syaratnya berarti nanti antara gaya dan perpindahan itu harus sejajar, nah gitu. Walaupun mungkin secara fisiologis orang ini ya tentunya menanggung beban yang berat ya, berarti adalah kerja otot, nah gitu. Tapi secara mekanis, secara fisik sebenarnya dia tidak melakukan kerja karena secara kajian tadi dia adalah tegak lurus, nah, kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kerja berdasarkan ilustrasi tadi berarti bisa dikatakan bahwa gaya, jadi kerja adalah gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda jauh X, nah, gitu ya. Ya misalkan ini, ada benda, ada gaya, ya kemudian benda itu pindah jauh delta X, nah kayak gitu, atau delta S. Nah maka apa? Usaha itu adalah ini, proses atau gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda sejauh delta X. Atau bisa dikatakan usaha itu adalah gaya yang bekerja dikalikan jarak yang perpindahan yang terjadi. Itu namanya usaha. Maka dalam fisika juga mungkin bisa dikatakan ketika kamu sudah belajar misalkan, tapi belum ada perubahan pengetahuan, perubahan delta X-nya, gitu ya. Nah, bisa dikatakan kamu belum melakukan usaha. Nah, itu secara fisik bisa diartikan seperti itu. Nah, dalam melakukan usaha, dalam melakukan perpindahan gitu ya, dalam melakukan perpindahan, sesuai ilustrasi ini ada R1 dan R2. R1 adalah A, kemudian R2 adalah B. Nah, bisa jadi untuk memindahkan dari A ke B, itu bisa pakai lintasan yang berbeda. Nah, misalkan kamu dari rumah ke kampus, ada yang memang langsung ke kampus, kayak gitu. Ada yang mampir dulu ke rumahnya teman, ngampiri tahu ya, apa istilahnya, menjemput lah. Gitu. Menjemput, kemudian jalan-jalan dulu kemana, kayak gitu. Baru akhirnya ke kampus. Nah, ini sama-sama sampainya kampus. Tapi tentunya usahanya juga berbeda. Usahanya berbeda. Nah, tentunya gaya jarak yang dilakukan juga berbeda dan berimbas pada gaya yang dilakukan berbeda. Nah, gitu. Jadi usaha ini sangat
dipengaruhi oleh lintasan dan gaya yang bekerja. Nah, gitu. Ini sebagai contoh, misalkan seorang pramugari menarik koper di koridor bandara dengan gaya yang setara dengan berat benda, yaitu 5 kg. Arah gayanya 60 derajat menghadap ini. Koper pindah 100 meter, berapakah kerja yang dilakukan oleh pramugari tersebut? Nah, maka kita bisa menggambarkan, misalkan ini ada balok atau kopernya itu, ini ditarik dengan gaya F, kemudian ini ada sudut 60 derajat, gitu ya. Nah, dia diminta W-nya berapa, nah kayak gitu. Nah, dalam konteks ini tentunya W adalah F, kemudian apa? Perpindahannya di sini simbolnya apa? S misalkan. S. Nah, kemudian ini cos ya. Cos theta. Nah, kemudian setelah itu tinggal masukkan aja F-nya berapa. F-nya berarti setara dengan ini. Oh, berarti gayanya berarti gaya berat. Nah, maka ini kali gravitasi. Berarti 5 kali 9,8. Nah, kayak gitu. Atau lebih mudahnya 5 kali 10. Berarti katakanlah 50. Nah, kayak gitu ya. Kali jaraknya tadi 100. Kali cos 60. Nah, cos 60 itu dari atas ini ya. Maka setengah. Nah, maka bisa dikatakan ini adalah 50 kali 50. Berarti 2500 apa? Usahanya, berarti usaha itu gaya. Usaha berarti joule. Gitu. Atau Newton meter. Newton meter aja lah. Itu joule. Ini kan gaya Newton, kemudian jarak meter, berarti satuannya Newton meter. Nah, gitu. Seperti itu teman-teman, contoh berapa penerapannya. Nah, kemudian kita juga dikaitkan dengan energi potensial, misalkan. Apa sih energi potensial gravitasi? Sebenarnya kerja yang diperlukan untuk membawa benda dari satu posisi ke posisi lain, dalam hal ini kaitannya pada sumbu Y, misalkan kayak gitu, diperlukan gaya sebesar F. Atau bisa dikatakan massa kali gravitasi dengan kecepatan konstan. Berarti kalau kecepatan konstan berarti percepatannya 0. Sehingga usaha tadi sudah dirumuskan bahwa W sama dengan integral posisi 1 ke 2 F dx, atau dalam konteks ini berarti gravitasi kaitannya dengan ketinggian, maka F dy. Sehingga F-nya ini juga menjadi massa kali gravitasi. Nah, massa kali gravitasi bisa dikatakan suatu yang konstan, sehingga dikeluarkan dari integral, maka tinggal mg kali integral dy. Sehingga bisa dikatakan dy diintegralkan menjadi y, maka dimasukkan menjadi ini y2 min y1. Nah, kayak gitu nih. Nah, y2 min y1 itu bisa dikatakan sebagai y2 min y1, di mana y2-nya h, ketinggian h tertentu, y2-nya tanah misalkan 0, maka bisa dikatakan y2 min y1 itu adalah h. Maka bisa dikatakan persamaan untuk energi potensial adalah mgh. Nah, berarti energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan ketinggian atau intrinsik dari benda itu. Nah, kemudian kita ke energi kinetik. Energi yang diperlukan untuk mengubah kecepatan benda dari kecepatan awal V1 ke V2. Nah, ini bisa dikatakan ya, apa sih dampaknya energi gitu ya, atau kerja yang dilakukan pada sebuah benda. Nah, dampaknya adalah apa? Perubahan kecepatan. Misalnya kamu ngegas, sebenarnya ngegas ada energi
bahan bakar ya, kayak gitu yang dikeluarkan. Maka efek dari energi bahan bakar ini atau yang terbakar itu atau energi kimia ya, bahan bakarnya menjadi energi gerak adalah perubahan kecepatannya. Maka di sini bisa dikatakan bahwa yang awalnya F-nya 0 dan bergerak dengan kecepatan V, maka FdX tadi, nah, di mana V-nya adalah massa kali percepatan. Nah, kemudian ini diintegralkan hanya karena bukan suatu hal yang konstan, maka A bisa ditulis dalam bentuk V dV dt, karena A itu adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, maka dia juga bisa dikatakan ditulis sebagai dipindah ya. Ini menjadi ke sini, ke depan. Nah, maka menjadi ini dx dt per dv. Di mana dx dt ini adalah ini menjadi v. Nah, sehingga menjadi dv dt. Sehingga integral dv dt itu menjadi, ini diintegralkan menjadi setengah mv kuadrat. Nah, setengah mv kuadrat di mana m-nya konstan tinggal ditambahkan. Karena sepanjang 1 sampai 2 atau posisi awal sampai posisi akhir, maka bisa dikatakan menjadi dimasukkan rumusnya ya. Ini menjadi setengah mv kuadrat plus setengah mv2 kuadrat min setengah mv1 kuadrat. Nah, ini adalah bisa dikatakan usaha itu akan melakukan apa? Menyebabkan perubahan kecepatan. Nah, dari sini mungkin juga tahu dari usaha yang dilakukan tertentu berapa kecepatan akhirnya, berarti ya tinggal pindah ruas saja. V sama dengan, misalkan pengen tahu kecepatan akhirnya ya, V sama dengan ya 2 EK energi kinetik ya per M akar. Nah, kayak gitu. Kalau mau tahu kecepatan akhirnya kayak gitu. Ini adalah energi kinetik ya. Dari formula ini mungkin bisa dibawa ke berbagai formula yang lainnya, teman-teman. Nah, kemudian ini energi potensial pegas. Energi yang diperlukan untuk menggerakkan pegas sejauh jarak tertentu. Nah, berarti tahu pegas ya, atau string. Atau ya pegas ya. Nah, pegas itu berarti bisa dimampatkan, ditekan maupun ditarik dengan gaya F. Nah, kayak gitu. Nah, berarti dia punya kondisi awal, kondisi normal itu jauh X0 misalkan, kemudian ditekan atau ditarik dengan berubah menjadi X. Sesuai hukum Hooke, maka dikatakan bahwa gaya pada pegas itu adalah FKX, di mana K ini adalah konstanta pegasnya. Nah, konstanta pegas tentunya akan berpengaruh terhadap gaya yang diperlukan untuk menarik atau menekan pegas pada posisi tertentu. Pegas ini banyak manfaatnya ya, mungkin untuk mainan kayak gitu ya. Ya, sederhana ya. Tembak-tembakan dan lain sebagainya banyak yang memanfaatkan pegas. Nah, kayak gitu. Nah, maka dengan persamaan yang hampir sama dengan persamaan gaya kinetik tadi, maka FdX itu ya, gayanya, usahanya berarti untuk menarik atau menekan pegas berarti FdX. Nah, K ini adalah konstanta pegas, maka dia konstan, maka X-nya adalah kuadrat ya. Diintegralkan maka menjadi setengah X kuadrat. Maka bisa dikatakan ketika posisi akhirnya itu adalah X, maka energi potensial pegas itu adalah setengah K X kuadrat. Maka di sini kita akan tahu bahwa untuk menggerakkan benda atau energi potensial pegas itu yang dibutuhkan untuk menarik atau menekan benda berarti sebanding dengan kuadrat jarak tarik atau jarak tekan dari posisi A awalnya atau posisi keseimbangannya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya.
Nah, kemudian di sini juga ada hukum kekekalan energi, bahwa energi akhir bisa dikatakan R2 bisa dikatakan sebagai jumlah energi mula-mula dan kerja yang terjadi. Berarti energi akhir itu bisa dikatakan sebagai energi mula-mula dan kerja yang terjadi. Nah, misalkan ini adalah energi akhir E2. Nah, maka hukum kekekalan energi yang familiar, mungkin energi tidak bisa diciptakan dan energi tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Nah, gitu. Maka bisa juga berlaku di dalam kondisi ini, hukum tersebut. Bila benda melakukan kerja, maka kerjanya negatif. Nah, itu berarti energi awal. Ketika dia melakukan kerja, maka ininya negatif tandanya. Tapi bila kerja dilakukan terhadap benda, maka ininya positif. Nah, kayak gitu. Nah, bisa dikatakan bahwa W1, W2 itu kerja benda satu terhadap benda dua. Kemudian energi satu adalah energi kinetik tambah energi potensial, biasanya seperti itu ya. Dalam sebuah benda ada energi mekanik, sehingga nanti sebenarnya bisa dituliskan keseimbangannya kayak gini ya. Nah, misalkan di sini Brayo, nah gitu berarti pada saat di kondisi di sini berarti apa? P-nya paling tinggi, nah gitu. Tapi potensialnya rendah. Tapi saat di sini potensialnya tinggi tapi V-nya rendah, misalnya kayak gitu. Atau energi kinetiknya rendah, kayak gitu. Ini penggambarannya, maka ketika energi itu adalah energi kinetik dan energi potensial, maka setengah mv kuadrat plus mgh ditambah atau dikurangi dengan kerja yang dilakukan, tergantung nanti dia adalah melakukan pekerjaan atau dikenai pekerjaan. Begitu. Ini contoh, jadi dalam menganalisis suatu kasus, sebenarnya kita bisa menggunakan gaya, menggunakan gerak, dan lain sebagainya. Tapi bisa juga kita menggunakan kajian dalam bentuk energi. Mungkin soal ini hampir mirip dengan soal-soal sebelumnya yang kita kaji pakai gerak ya, dinamika maupun kinematika. Tapi juga bisa kita kaji dengan pendekatan energi. Maka di sini seorang mahasiswa menjatuhkan buku masanya 2 kg dari ketinggian 10 meter. Buku tersebut ditangkap temannya yang berada di tanah. Berapa kecepatan pada saat ditangkap pada ketinggian 1,5 meter. Maka ini menggunakan prinsip energi, maka MGH yang asumsinya V awalnya 0, berarti V akhirnya punya ketinggian ya. Ini yang ditanya adalah kecepatan saat ditangkap. Nah, kayak gitu. Maka kita pakai ini MGH hukum ini ya. Berarti di sini asumsinya berarti tidak ada energi yang bekerja, tidak berubah jadi panas misalkan bukunya, atau berubah jadi dingin. Nah, maka tidak ada kerja yang ada di sana. Nah, maka kita pakai hukum kekekalan energi. Maka MGH tadi ya dimasukkan dengan ininya 0, maka ini dihilangkan dengan 0 ya. Maka kita bisa pindah ruas MGH-nya, kemudian V. Nah, maka dengan cara pindah ruas seperti ini saya kira sudah bisa ya teman-teman ya. Ini dihilangkan sehingga ini pindah ruas ke sini. Disamakan ininya, H-nya. Karena ini kan nilainya sudah diketahui. Ini M-nya, ini berarti ini bisa dicoret ya, masanya. Berarti sebenarnya tidak dipengaruhi massa, bisa diketahui. Jadi V kuadratnya adalah 2G H min H1. Karena kuadrat maka akar. H tadi adalah 2, G konstanta gravitasi. Awalnya ini 10, ini ya. Nah, kemudian akarnya adalah setengah, 5.
Nah, dari pengerjaan ini didapatkan bahwa kecepatan saat ditangkap itu adalah 12,9 meter per second. Nah, gitu. Saya kira teman-teman juga sudah paham memahaminya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Selanjutnya misalkan sebuah balok bermasa ini 2, kilogram dan juga punya bekas. Berarti konstanta bekasnya 320 Newton meter. Nah, akibat balok tersebut sebuah massa ini sedang bergerak ke lintasan dasar menumpuk bekas ya. Berarti ini bergerak ke sana menumpuk bekas. Karena kondisi itu berhenti setelah menekan bekas, berarti ini menekan bekas ya. Jadi ada delta X begitu. Delta X-nya 7,5 cm. Bila koefisien gesekan balok kasar, berarti sini masih ada koefisien baloknya 0,25. Berapakah kecepatan balok pada saat mulai menekan bekas? Berarti yang ditanya di sini V ketika di sini itu berapa? Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Ini kan bergerak punya kecepatan saat menumpuk itu berapa? Nah, gitu. Maka di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah persamaan tadi. Nah, karena dia negatif, maka dia adalah, kita lihat, dia negatif, maka dia adalah melakukan kerja. Nah, gitu. Melakukan kerja. Sehingga dari kasus ini kita bisa tahu bahwa kecepatan akhir itu yang ditanyakan, kemudian kerjanya adalah sebanding dengan gaya gesek, dan ini kan berarti ini ya, gaya gesek sejauh 7,5 itu tadi, sehingga bisa dikatakan ini adalah kerjanya mu mgx. Nah, gitu. Nah, kemudian dari situ energi akhirnya berarti adalah ini setengah KE kuadrat. Energi awalnya berarti adalah setengah MV kuadrat min kerja yang dilakukan. Maka persamaannya menjadi ini. Nah, kemudian dari persamaan ini teman-teman bisa, karena yang dicari adalah kecepatan saat menumpuk, maka dipindah ruas agar persamaannya seperti ini. Nah, dari kasus ini kemudian massa sudah diketahui, kecepatan ditanyakan, ketika sudah diketahui, X sudah diketahui, konstanta koefisien gesekan sudah diketahui, jaraknya jauh mana juga sudah diketahui, dan G juga sudah diketahui. Maka dari situ tinggal dimasukkan ke persamaan ini. Teman silahkan. Saya kira bisa ya masukkan ini kan 0,25, 2,5, 9,8, 0,775, berarti 0,775 cm-nya ini dibawa ke dalam meter. Ini ya, ini berarti menjadi meter. Dalam meter. Juga dalam meter saya kira. Kayak gitu. Kemudian dapat nilai ya, V dalam kuadrat, kemudian akhirnya di akar, berarti ini masih diakarkan sehingga dapat V 1,043 meter per second. Nah, kayak gitu contoh kasusnya ya teman-teman ya. Ini ada latihan soal selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, neraca bekas sebagai sensor massa, berarti saya kira ini berkaitan dengan informatika ya teman-teman ya. Ada sensor massa. Ketika digunakan untuk menimbang sayuran massanya 4 kg, bekasnya memendek
0,5 derajat. Tentukan kerja yang dilakukan pegas neraca ketika ditimbang untuk buah-buahan 10 kg. Nah, silahkan teman-teman untuk kasus soal ini bisa digunakan sebagai latihan untuk meningkatkan pemahaman. Oke teman-teman, saya kira itu untuk materi kerja dan energi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi ini bisa memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan dan keterampilan bagi teman-teman semua. Terima kasih.